Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada kesempatan ini kita dapat hadir dalam acara pembukaan atau peresmian Sekolah Pintar Pemilu Virtual KPU Kota Padang, sekaligus penyampaian materi pertama tentang kelembagaan penyelenggara pemilu oleh Bapak Dewa Rakasandi, Komisioner KPU Republik Indonesia. Kemudian salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu peserta Sekolah Pintar Pemilu Virtual yang kami hormati, Bapak Dewa Rakasandi, Komisioner KPU RI yang berkesempatan hadir pada hari ini, sore ini, untuk acara peresmian sekaligus sebagai narasumber. Yang kita hormati Bapak Gebri Dolai, Komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat, Bapak Riki Eka Putra, Komisioner KPU Kota Padang, Ketua KPU Kota Padang, yang hadir secara luring di pembukaan ini. Kemudian seluruh peserta yang tidak dapat kami sebut satu persatu, yang telah mendaftar dalam absensi tadi 277, masih ada yang akan masuk, dan alhamdulillah cukup banyak yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih banyak kepada peserta. Mengawali kegiatan peresmian ini, kita minta sambutan dari Ketua KPU Kota Padang, Bapak Riki Eka Putra. Kepada Pak Riki kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dewa Rakasandi selaku anggota KPU RI, mewakili Bapak Arif Budiman selaku ketua. Yang saya hormati Bapak Gebril Daulay, anggota KPU Provinsi Sumatera Barat, mewakili Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, Bapak Ibu hadirin yang hadir secara daring dalam program Sekolah Pintar Pemilu KPU Kota Padang yang kami laksanakan perdana pada hari ini, bahwa terkait dengan pelaksanaan Sekolah Pintar Pemilu secara virtual ini ada dua motivasi yang kita kandung dengan baik di tingkat prosesnya menyiapkan event ini, bahwa yang pertama, KPU Kota Padang merespon situasi hari ini terkait dengan peningkatan penyebaran wabah COVID-19 di Kota Padang. Kemudian yang kedua, KPU Kota Padang juga merasa perlu untuk mencari nilai tambah dari situasi hari ini. Apa nilai tambah dari situasi pandemi yang bisa kita ambil terkait dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan tahapan pemilihan 2020 maupun peningkatan kualitas penyelenggaraan tahapan di tahun-tahun berikutnya. Nah, nilai tambah yang KPU Kota Padang coba ambil adalah kita berinvestasi dari aspek peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Nah, karena itu di kesempatan ini Pak Dewa, Pak Gebril, peserta yang sudah resmi terdaftar sebagai peserta di dalam Sekolah Pintar Pemilu secara virtual ini ada sebanyak 270 orang. Nah, sebagian besar itu adalah warga Kota Padang, dan juga di antaranya itu ada beberapa partisipan yang berasal dari kabupaten kota lain. Ada yang punya latar belakang sebagai penyelenggara pemilu, ada juga yang punya latar belakang sebagai pemerhati pemilu. Mudah-mudahan Bapak Ibu, keterlibatan Bapak Ibu di dalam program Sekolah Pintar Pemilu Virtual ini bisa menjadi motivasi juga bagi seluruh penyelenggara pemilu yang ada di Indonesia, khususnya Sumatera Barat dan Kota Padang, untuk menjaga penyelenggaraan tahapan 2020 ini tetap berkualitas. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua,
kami berharap sesi pertama dengan narasumber anggota KPU RI bisa membuka cakrawala berpikir kita terkait dengan mulai dari hal-hal yang mendasar ya tentang materi yang akan beliau sampaikan terkait dengan kelembagaan penyelenggara pemilu. Nanti secara serial itu juga nanti diikuti oleh materi-materi aspek yang lain. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. KPU Kota Padang menitipkan salam kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi secara luring di lain waktu dan di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua KPU Kota Padang. Selanjutnya sambutan Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Bapak Gebri Dolai sekaligus menandatangani prasasti peresmian. Karena beliau yang bisa luring maka diwakilkan ke beliau untuk penandatanganan peresmian. Kepada Pak Gabriel kami silakan. Mohon izin Komandan Pak Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama yang kami hormati pimpinan kami dari KPU RI, Pak Dewa Rakasandi, yang kami hormati Ketua KPU Kota Padang Pak Riki Kaputra, teman-teman komisioner KPU Kota Padang, Pak Sekretaris KPU Kota Padang, Kasubag dan jajaran yang teristimewa, teman-teman peserta Sekolah Pintar Pemilu Virtual perdana pada sore hari ini. Pertama, senantiasa kita bersyukur pada Allah atas rahmat dan ridhonya kita masih diberi kesehatan, kemampuan, motivasi untuk mengikuti kegiatan yang penting dan strategis ini. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kami dari KPU Provinsi Sumatera Barat tentunya mengapresiasi gagasan ide yang dibuat oleh KPU Kota Padang untuk membuat sekolah pintar pemilu virtual. Ini gagasan pertama di Sumatera Barat yang dimulai dari Kota Padang, mudah-mudahan bisa menginspirasi semua satuan kerja KPU Kabupaten Kota di seluruh Sumatera Barat. Bapak Ibu yang saya hormati, sekolah pintar pemilu virtual saya kira juga bagian dari upaya kita untuk bertransformasi dari kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang selama ini sifatnya konvensional dalam bentuk pertemuan tatap muka, kemudian bertransformasi menjadi sekolah pintar pemilu virtual, bentuknya digital. Selain juga merespon situasi dan kondisi saat ini di mana pandemi COVID mengharuskan kita untuk mengoptimalkan pemanfaatan media virtual, juga sekaligus merespon perubahan struktur pemilih kita. Berdasarkan data DPS, Daftar Pemilih Sementara, yang kita tetapkan beberapa waktu yang lalu untuk pemilihan 2020, dari 3,69 juta pemilih itu, sekitar 1 juta itu berusia 17-30 tahun atau usia pemilih pemula dan pemilih muda. Dan mereka ini adalah generasi yang lahir tahun 1990-an ke atas. Paling banyak. Iya. Dan mereka ini adalah generasi milenial dan juga generasi post milenial atau e-generation yang sehari-harinya mengakses informasi, berkoneksi dan berjejaring serta berkomunitas secara virtual. Tentu gagasan KPU Kota Padang ini selain merespon situasi dan kondisi pandemi COVID, juga merespon kebutuhan pemilih kita hari ini yang sudah didominasi oleh pemilih pemula dan pemilih muda, di mana mereka adalah generasi gadget atau e-generation. Ini saya pikir sebuah upaya untuk menangkap kebutuhan pemilih hari ini, menangkap kebutuhan pemilih kita yang memang sudah bertransformasi dari media konvensional ke media digital. Saya kira ini perlu dikembangkan ke depan dan dilakukan secara
sistematis, berkelanjutan, dan juga perlu dibangun kolaborasi dengan pihak terkait, perguruan tinggi, lembaga pendidikan di tingkat menengah dan juga tingkat bawah, supaya proses sosialisasi dan pendidikan pemilih ini dilakukan secara berkelanjutan. Seperti disampaikan oleh Ketua KPU Kota Padang tadi, investasi ini tentu sesuatu yang sangat penting untuk membangun sumber daya pemilih kita yang berkualitas dan berintegritas, karena salah satu syarat untuk mewujudkan pemilihan yang berintegritas itu tentu selain penyelenggara dan pesertanya berintegritas, harus ditopang juga oleh pemilih yang berintegritas. Dan upaya untuk membentuk karakter pemilih yang berintegritas itu sudah barang tentu tidak bisa kita raih dalam waktu singkat dengan cara yang cepat, tetapi butuh proses yang panjang melalui proses sosialisasi dan pendidikan yang sistematis dan berkelanjutan. Dan wadah itu hari ini sudah disediakan oleh KPU Kota Padang melalui Sekolah Pintar Pemilu Virtual, yang kita harapkan ini bisa dilakukan terus-menerus, tidak hanya pada saat pelaksanaan pemilihan ini, tetapi juga dilaksanakan secara berkelanjutan. Dan saya kira kolaborasi dengan para pemangku kepentingan seperti perguruan tinggi, sekolah itu perlu, supaya resonansi dari kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih virtual ini makin kuat, makin luas, sehingga manfaatnya itu diperoleh oleh banyak pihak, lebih luas, tidak hanya masyarakat di Kota Padang, tapi juga masyarakat di Sumatera Barat. Bahkan sebetulnya bisa juga melibatkan masyarakat di luar Provinsi Sumatera Barat, karena kalau pelaksanaannya secara virtual tentu bisa diakses oleh semua pihak. Walaupun tugas utama kita tentu sosialisasi dan edukasi untuk pemilih di Kota Padang dan Sumatera Barat. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Selamat untuk KPU Kota Padang. Semoga ini menjadi inspirasi buat kita semua, terutama buat satuan kerja KPU Kabupaten Kota lain di Sumatera Barat. Dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa dilakukan secara berkelanjutan, terus-menerus. Tentu kurikulumnya terus kita matangkan sesuai dengan kebutuhan pemilih kita. Yang tadi saya sampaikan sudah didominasi oleh pemilih pemuda dan pemilih muda, yang mereka ini adalah generasi yang berbeda dibanding sebelumnya, generasi yang sudah e-generation, mengakses informasi, berkoneksi dan berkomunitas melalui media sosial. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang berkenan, dan terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya penandatanganan. Silakan Pak Gep. Dari situ sudah fotonya sini Pak Gep. Bismillahirrahmanirrahim. Sip. Terima kasih. Terima kasih Pak Gabriel, Komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat, yang telah meresmikan Sekolah Pintar Pemilu Virtual ini. Selanjutnya kita masuk pada pokok dari Sekolah Pintar Pemilu itu, yaitu materi 1 tentang kelembagaan penyelenggara pemilu, yang akan dimoderatori oleh Ibu Atika selaku Komisioner KPU Kota Padang Divisi Sosialisasi dan Parmas. Pada Bu Atika kami persilakan. Pada yang terhormat Bapak Dewa Rakasandi, anggota KPU RI, dan yang sama-sama kita hormati Bapak KPU Provinsi, Bapak Gabriel Daulay, dan rekan kita Bapak Ketua KPU Kota Padang. Nah, bersama kita telah hadir Bapak Dewa Rakasandi. Selamat sore Pak. Selamat sore Mbak Tika. Ya,
tema kita kali ini berbicara tentang kelembagaan penyelenggara pemilu. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemilu yang demokratis itu memiliki banyak dimensi, merupakan sarana kedaulatan rakyat, di mana penyelenggara pemilu itu sendiri harus mampu menunjukkan bahwa setiap aktivitasnya, aktivitas kepemiluannya secara akuntabel, bebas dari manipulasi yang dapat mencederai kepercayaan publik. Nah, bersama kita telah hadir Bapak Dewa Rakasandi untuk dapat memberikan materinya terkait dengan kelembagaan penyelenggara pemilu itu sendiri, bagaimana kemandiriannya nanti dapat bekerja dengan baik, memberikan gambaran bagaimana bekerja dengan baik sesuai dengan kemandirian yang ditopang oleh mandat konstitusional sebagai penyelenggara pemilu itu sendiri. Nah, kali ini kita persilahkan kepada Bapak Dewa Rakasandi untuk memberikan pencerahan dan edukasi kepada kita terkait dengan materi kelembagaan penyelenggara pemilu. Ya, kita persilahkan Pak Dewa. Baik, terima kasih ya Mbak Atika. Yang saya hormati Bang Gabriel ya. Jadi terima kasih sudah juga hadir di KPU Kota Padang, ya, mewakili KPU Provinsi. Yang saya hormati, ya, Saudara Ketua, ya, KPU Kota bersama anggota, ya, Bapak Sekretaris, Kasubag, staf, ya, beserta segenap jajaran yang saya hormati. Demikian juga seluruh peserta, ya, Sekolah Pintar Pemilu Virtual KPU Kota Padang. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, ya, Om Swastiastu. Jadi pertama, ya, kami telah menyiapkan materi ya. Mudah-mudahan ini saya bisa share ya. Jadi ini untuk host, mohon dibantu ya. Atau sambil menunggu ya. Sambil menunggu saya langsung saja. Jadi pada kesempatan ini, sebagaimana disampaikan tadi, saya akan menyampaikan satu materi yang pada prinsipnya tentang kelembagaan penyelenggara pemilu. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan dan adik-adik yang mengikuti Sekolah Pintar Pemilu Virtual ini, jadi kalau kita lihat ya di dalam sistem ya pemilu atau pemilihan kita, maka ya pada prinsipnya ya pemilihan atau pemilu itu adalah satu sarana ya terkait dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilakukan secara demokratis. Nah, tentu didasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kemudian untuk bisa dilakukan atau diselenggarakannya sebuah pemilu atau pemilihan, tentu harus ada para pihak yang merupakan stakeholder ya atau pemangku kepentingan di situ. Ya, dalam hal ini tentu ada penyelenggara ya, ada kemudian peserta, dan ada pemilih gitu ya. Jadi ini adalah unsur-unsur mendasar yang perlu kita pahami bersama sehingga kita bisa melihat suatu proses penyelenggaraan pemilu atau pilkada itu sebagai satu kesatuan yang utuh ya. Tidak ada pilkada kalau tidak ada penyelenggara, tidak ada pilkada kalau tidak ada peserta ya, dan tentu ya meskipun ada penyelenggara, ya, ada kandidat atau peserta, kalau tidak ada pemilih, ya tentu juga itu tidak bisa kita sebut sebagai pilkada atau pemilu, ya. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah elemen pokok ya dalam kita penyelenggaraan suatu pemilihan atau pilkada. Nah, kalau kita bisa berbicara tentang kelembagaan penyelenggara, maka ini berkembang ya di dalam sejarah peraturan perundang-undangan kita. Dalam mekanisme terakhir ya, itu ada kemudian KPU ya. KPU sebetulnya adalah satu lembaga penyelenggara pemilu atau pemilihan ya, yang menurut undang-undang dinyatakan sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Nasional artinya ya berada di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Tetap artinya berkesinambungan ya. Berkesinambungan, dia merupakan satu lembaga ya
yang kemudian memiliki mekanisme kerja dan sistem kerja dan aturan-aturan tertentu. Nah, kemudian itu tidak saja di pusat ya, tapi ada di provinsi dan sampai kabupaten kota. Nah, sedangkan mandiri ya, secara sederhana ya dapat dikatakan bahwa memiliki ya kewenangan untuk mengambil keputusan ya sepanjang terkait dengan pemilu atau pilkada tanpa kemudian ya bisa diintervensi ya atau ditekan di mana hal itu adalah kemudian tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi pada prinsipnya lembaga penyelenggara yang menyelenggarakan pemilihan, menyelenggarakan pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, selain berdasarkan hukum positif yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, maka KPU sebagai penyelenggara pemilu ya, atau pemilihan juga terikat pada kode etik. Ya. Kode etik ini ya itu berlaku ya mulai dari KPU pusat, KPU provinsi, KPU kabupaten kota sampai pada jajaran penyelenggara ad hoc. Cuma nanti kewenangan ya lembaga yang melakukan penegakan di bidang itu tentu diatur kemudian dan ada sedikit perbedaan ya antara KPU pusat, KPU provinsi kabupaten kota dengan lembaga penyelenggara ad hoc di bawahnya. Baik, nah, itu mengenai KPU. Jadi, ya, sudah bisa? Sudah bisa Pak Dewa, bisa ditampilkan materinya. Ya, baik. Mbak Tika bisa dilihat? Ya, oke. Oke ya. Nah, itu tadi ya pengantar saya. Jadi mudah-mudahan ini bisa ya. Nah, ini tadi tentang saya kira pemilu ya. Prinsipnya sudah saya jelaskan secara umum. Nah, ini tentang lembaga penyelenggara pemilu ya. Jadi kalau kita bicara lembaga penyelenggara pemilu, maka tadi saya sudah singgung sedikit tentang KPU ya. Nah, itu tentang KPU. Jadi KPU fokusnya lebih kepada penyelenggaraan tahapan ya. Penyelenggaraan tahapan dia bersifat nasional tetap dan mandiri. Nah, selain KPU ya, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu ya ada juga yang disebut sebagai Badan Pengawas Pemilu ya atau Bawaslu. Nah, Bawaslu ya sebagai badan yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, ini kemudian pada perkembangan terakhir juga telah memiliki ya jajaran atau struktur seperti halnya KPU ya. Dia juga bersifat tetap sampai dengan tingkat kabupaten kota ya. Jadi kalau sebelumnya itu sampai dengan tingkat provinsi ya. Nah, selain itu ada lagi satu yang sudah saya singgung sedikit tadi, ada yang disebut sebagai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini ya, ketiga lembaga penyelenggara itu ya, itu merupakan satu kesatuan fungsi ya, satu kesatuan fungsi di dalam penyelenggaraan pemilu ya atau pemilihan ya. Nah, tentu kemudian kalau kita bicara lebih detail, undang-undang secara atributif memberikan kewenangan tertentu ya yang kemudian sifatnya lebih spesifik yang membedakan antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. Nah, oleh karena dia merupakan satu kesatuan fungsi, tentu ya koordinasi dan kolaborasi antara ketiga lembaga ini menjadi sangat penting ya dalam rangka kita ya bisa ya menyelenggarakan dan mewujudkan kalau dalam konteks sekarang tentu adalah pemilihan ya atau pilkada yang luber dan jurdil gitu. Nah, saya menyambut baik apa yang disampaikan oleh Pak Ketua KPU Kota Padang dan juga tadi oleh KPU Provinsi Sumatera Barat bahwa momentum ini adalah sangat penting ya bagaimana kita menjawab situasi pandemi yang terjadi dengan cara-cara yang kreatif dan inovatif sehingga proses pendidikan pemilih ya, proses kaderisasi penyelenggara dan juga diseminasi informasi tentang penyelenggaraan pemilihan ini juga terus dapat dilakukan ya. Jadi ini tentu hal positif yang kita harapkan bersama ya, khususnya kami KPU berharap
ini bisa diselenggarakan dengan baik, dan kemudian ya kita ya memiliki ya generasi penerus ya yang barangkali suatu saat bisa saja menjadi penyelenggara atau menjadi bahkan peserta ya pada saatnya nanti, tentu sesuai dengan mekanisme atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira itu ya. Sedangkan kalau mengenai DKPP ini ada di pusat, tetapi kemudian dalam perkembangannya ya di provinsi juga dibentuk yang disebut dengan TPD, itu tim pemeriksa daerah. Nah, saya kebetulan ketika masih di provinsi ya cukup lama ikut bergabung dalam TPD ya, dan saya kira itu di sisi lain ya meskipun sifatnya masih ad hoc, tapi dalam hal-hal tertentu ya telah dapat melaksanakan tugas-tugas yang baik. Nah, selanjutnya ini adalah terkait dengan perkembangan ya dasar hukum terkait dengan penyelenggara pemilu. Jadi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara pemilu kalau kita lihat di dalam peraturan perundang-undangan ini juga berkembang ya. Ini berkembang. Jadi kalau kita lihat dalam undang-undang dasar kita ya. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen pasal 22E ya. Tadi sudah saya singgung ya. Jadi pemilihan umum diselenggarakan oleh satu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Kemudian selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 12 ya tahun 2003 yang mengatur ya, kemudian berkembang Undang-Undang Nomor 22 2007 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 ya. Itu jadi di masa lalu Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, bahwa pengaturan tentang lembaga penyelenggara ini belum merupakan satu kesatuan ya dengan pengaturan tahapan atau regulasi terkait dengan substansi kepemiluannya itu sendiri ya. Misalnya ya, dulu ada undang-undang tentang pemerintahan daerah ya, Undang-Undang 32 tahun 2004 ya. Jadi itu lebih kepada penyelenggaraan tahapannya ya, sementara ya di luar itu ada juga undang-undang yang mengatur tentang penyelenggara pemilu gitu ya. Nah, namun terakhir ya itu diatur kemudian dalam Undang-Undang ya Nomor 7 tahun 2017 ya, diatur di situ ya. Nah, saat ini memang ya ada wacana untuk kemudian menggabungkan ya antara Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilihan, tentu dengan harapan ya akan ada harmonisasi dan sinkronisasi yang lebih komprehensif ke depan. Saya kira itu satu wacana yang memang masih dalam proses. Ini adalah prinsip tentang integritas penyelenggara pemilu. Jadi saya kira prinsip integritas ini ya sangat penting ya bagi kita semua Bapak Ibu sekalian, apalagi bagi jajaran ya KPU provinsi maupun kabupaten kota yang saat ini sedang menyelenggarakan pemilihan ya atau pilkada di daerahnya masing-masing. Jadi di antaranya tentu tentang prinsip kejujuran ya, kemandirian, keadilan dan akuntabilitas. Nah, tentu kita berharap prinsip-prinsip ini dapat ditegakkan ya. Jadi bukan saja kemudian integritas hasil ya, tetapi juga adalah integritas proses. Jadi dengan kata yang lebih sederhana dapat disampaikan bahwa pilkada itu atau pemilu itu sukses ya, sukses tahapannya, sukses pertanggungjawabannya, dan juga sukses penyelenggaranya menurut saya. Kenapa ini perlu disampaikan? Jangan sampai nanti tahapan kemudian hasil pemilihan dapat berjalan dengan baik ya, kepala daerah terpilih susah dilantik, tetapi ternyata kemudian timbul permasalahan-permasalahan di jajaran penyelenggara. Nah, akibat ya kekurang cermatan atau kekurang hati-hatian kita di dalam menegakkan ya prinsip-prinsip integritas dan akuntabilitas penyelenggara ya. Saya kira substansi ini sudah cukup sering dibahas, tentu kemudian jadi kewajiban kita untuk melaksanakannya meskipun tidak mudah ya. Karena dinamika penyelenggaraan di lapangan itu terkadang sangat unik ya, dan juga terkadang sangat kompleks. Nah, pada titik ini tentu ya soliditas lembaga ya, kemudian keterbukaan ya, kemudian ini menjadi penting ya, sehingga semua pihak mengetahui apa yang terjadi dan dapat kemudian bersama-sama ya mengambil keputusan begitu.
Nah, ini adalah ya komponen penting penyelenggara yang berintegritas. Jadi perilaku etik ya, kemudian imparsialitas ya atau tidak berpihakan, kejujuran ya, keterbukaan dan tanggung jawab. Secara prinsip sudah saya sampaikan tadi. Nah, ini adalah terkait dengan sanksi ya, sanksi etik ya bagi penyelenggara pemilu yang kemudian terbukti melakukan pelanggaran. Jadi yang ingin saya sampaikan sebetulnya ya, meskipun ya KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu atau pemilihan memiliki kewenangan yang cukup besar ya diberikan oleh undang-undang, tapi juga sebetulnya dalam posisi yang sangat rentan begitu ya, karena ya bisa dipersoalkan secara hukum, bisa juga dituntut secara etik. Nah, secara hukum ini hampir di semua lembaga peradilan yang ada. Namun demikian tentu ya kita sudah bersama-sama berkomitmen untuk ya mengemban tugas dan amanat ini ya, mudah-mudahan dengan ikhtiar ya dan upaya sungguh-sungguh kita ya segala beban dan tanggung jawab itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sekira ini kemudian tentang hubungan ya antara KPU dengan pemerintah dan DPR. Secara singkat dapat saya katakan ya, saya kira koordinasi antara kelembagaan KPU ya dengan pemerintah dan DPR ini menjadi penting. Kalau dengan DPR lebih banyak terkait dengan bagaimana kemudian ya pembentukan peraturan perundang-undangan ya. Misalnya kita ingin membentuk atau melakukan perubahan terhadap suatu peraturan KPU tertentu. Nah, ini ada mekanisme konsultasi ya. Demikian juga dengan pemerintah. Namun ya menurut ketentuan memang keputusan dan tanggung jawab akhir terhadap PKPU ini ada di KPU. Artinya jika pengaturannya clear tentu tidak ada masalah ya. Jika kemudian ada pihak-pihak yang mempersoalkan, ada mekanisme misalnya seperti uji materi ya atau judicial review ke Mahkamah Agung gitu. Namun pada prinsipnya ya hubungan baik ya dengan tetap menjaga prinsip-prinsip kemandirian itu menjadi penting karena tentu kita sama-sama menyadari penyelenggaraan pemilihan atau pemilu ini tidak dapat diselenggarakan oleh KPU sendiri ya. Karena KPU tidak ada atau hadir di ruang yang hampa, tetapi juga ada dalam ruang-ruang sistem ketatanegaraan kita yang juga harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku. Saya kira kemudian kalau dikaitkan dengan bagaimana hubungan antara KPU ya, DKPP dan Bawaslu ya, saya kira itu nanti bisa dilihat ya kepada saudara dan rekan-rekan yang memang ingin lebih mendalam ya mengenai hal ini dalam Undang-Undang nomor 7 ya 2017. Selain itu masing-masing lembaga juga memiliki regulasi sendiri ya, dan regulasi ini tentu juga akan berdampak pada pola hubungan, pola relasi dan juga bagaimana implementasi ya pelaksanaan kewenangan, tugas dan tanggung jawab serta kewajiban-kewajiban yang ada di lapangan. Nah, berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan ya saya kira pentingnya membangun relasi yang sinergis lembaga penyelenggara pemilu ya. Jadi di masa lalu seringkali ya terjadi di mana banyak terjadi perbedaan pendapat dan seterusnya. Nah, ke depan tentu kita semua berharap ya ada kesamaan persepsi ya di antara lembaga-lembaga ini, tentu dengan prinsip sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu ya. Satu kesatuan fungsi lembaga penyelenggaraan yang kemudian masing-masing memiliki kemandirian, kewenangan, tugas dan tanggung jawab serta kewajiban, namun kemudian tetap berkolaborasi, berkoordinasi satu sama lain untuk ya baik secara langsung maupun tidak langsung ya, yaitu pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan proses pemilu, pemilihan atau pilkada yang kemudian demokratis ya dan melahirkan pemimpin-pemimpin yang legitimit. Nah, dalam situasi pandemi ini tentu ya keseluruhan lembaga penyelenggara termasuk KPU ya pada khususnya juga di samping ya mengatensi persoalan-persoalan elektoral tentang regulasi tata cara ya, tata kelola terkait dengan tahapan, tentu juga adalah terkait dengan protokol kesehatan. Saya kira itu. Ya, jadi terakhir yang ingin saya katakan ya Bapak Ibu sekalian, Pak Ketua KPU Kota Padang, jadi sekali lagi
kami KPU RI ya, saya kira sama pandangannya dengan KPU Provinsi. Kami mengapresiasi dilakukannya acara ini. Saya berharap bisa berkelanjutan ya. Kemudian ada metode tertentu, materi-materi tertentu yang diberikan kepada peserta. Mudah-mudahan ya, bila perlu dilakukan semacam evaluasi gitu ya. Apakah nanti dalam bentuk tugas ya, dalam bentuk presentasi atau dalam bentuk karya tulis tertentu, saya kira akan sangat baik. Dan bagi mereka yang dinyatakan memenuhi kriteria, saya kira bisa diberikan sertifikat begitu ya, sertifikat bahwa mereka telah mengikuti satu pendidikan ya melalui sekolah pintar pemilu virtual ini. Dan saya kira itu penting ya, apakah nanti bisa dijadikan sebagai salah satu bagian ya pada saat misalnya mereka akan mendaftar sebagai penyelenggaraannya sudah pernah ya belajar ikut kemudian mengikuti aturan. Jadi kira ini tentu ya akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Saya kira itu ya sebagai pengantar saya, Mbak Atika. Mudah-mudahan nanti dari diskusi yang berkembang ya kita juga sama-sama ya mendengarkan apa yang jadi masukan, barangkali saran atau bahkan bisa jadi ya kritik daripada peserta. Tapi sepanjang itu memang ya tujuannya adalah untuk kemajuan demokrasi, kemudian kemajuan daripada proses-proses penyelenggaraan tahapan, ya tentu kita akan respon dengan sebaik-baiknya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dewa. Tadi sudah sama-sama kita dengarkan bahwa suksesnya dari seluruh rangkaian tahapan pelaksanaan proses penyelenggaraan itu bagian dari penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas dan tupoksinya masing-masing. Nah, ini bagi teman-teman yang hadir dalam sekolah virtual kita kali ini, bila ada yang ingin ditanyakan, itu dapat langsung menuliskan di kolom komentar agar kita dapat mendiskusikannya dengan Bapak narasumber kita, Bapak Dewa Rakasandi. Nah, ini sudah ada satu pertanyaan terkait dengan pertanyaannya. Ya, ini dia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rian, katanya terima kasih atas pemaparan dan materinya dari Bapak Dewa. Saya pernah membaca salah satu artikel dari International IDEA, setidaknya terdapat 3 tipe model lembaga penyelenggara pemilu di dunia. Pertama, model independen, kedua, pemerintahan, dan ketiga, campuran. Pertanyaan saya adalah, KPU sendiri termasuk dalam tipe model lembaga penyelenggara pemilu, apa karena apabila kita mengkategorikannya ke dalam tipe independen penyelenggara pemilu seperti ASN di sekretariat KPU misalnya, direkrut melalui jalur seleksi terbuka. Sementara apabila mengkategorikan KPU ke dalam tipe independen, lembaga penyelenggara pemilu yang dimaksud mempunyai otonom dan akuntabilitas dalam hal finansial dan performa kerja. Mungkin bisa langsung dijawab, Pak. Ya, baik ya. Ini diskusi ya, karena ini adalah ruang kelas ya, atau secara senang bisa saya anggap ini sebagai kuliah bersama ya, dengan metode belajar bersama. Itu nanti Bang Gabriel bisa menambahkan. Ini tidak rapat dan tidak mengambil keputusan, gitu ya, Bang Gabriel ya. Ya. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian dan Saudara Rian, memang kalau kita lihat ya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen, ya, saya memahami bahwa KPU ini adalah satu lembaga yang bisa dikategorikan sebagai lembaga yang independen ya, atau mandiri. Karena dengan jelas ya disebutkan bahwa KPU ini bersifat nasional, tetap, dan mandiri gitu. Nah, ini berbeda dengan lembaga penyelenggara pemilu kita di masa lalu ya. Kalau dalam ingatan saya, nanti kita bisa saling melengkapi dalam diskusi kelas ini. Dulu pemilu itu dilaksanakan oleh LPU ya, Lembaga Pemilihan Umum, yang kemudian dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri gitu ya. Saya ingat betul ya ketika pertama kali mengikuti pemilu ya, penyelenggaranya demikian. Nah, itu. Ya jadi
tentu apa makna independen bagi KPU atau mandiri bagi KPU? Saya kira tadi yang sudah menjelaskan ya, bahwa ya KPU sebagai satu lembaga ya diberikan kewenangan ya oleh undang-undang di dalam menyelenggarakan tahapan, di dalam mengambil keputusan-keputusan penting ya, baik dalam hal regulasi maupun dalam hal ya penyelenggaraan tahapan dan penetapan hasil daripada pemilu atau pemilihan itu sendiri ya. Saya kira itu. Nah, tentu dalam konteks atau sistem ketatanegaraan kita, kalau kita melihat struktur ya lembaga negara yang ada, maka di manakah posisi KPU? Ya, KPU sebagai lembaga negara non struktural ya, dia kemudian memiliki mekanisme tersendiri, diatur oleh undang-undang tersendiri ya. Kemudian rekrutmennya betul ya dilakukan secara terbuka ya untuk komisionernya, mulai dari KPU pusat ya, provinsi sampai dengan kabupaten kota. Namun ya kalau kita lihat ya tentu mandiri ini tidak berarti berdiri sendiri ya tanpa kemudian melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga lain. Mengapa? Karena memang kewenangan KPU ya meskipun tadi saya katakan ya cukup besar ya dalam proses penyelenggaraan pemilu itu sendiri, tapi ada hal-hal lain yang dibutuhkan ya oleh KPU dalam penyelenggaraan pemilu, tetapi otoritas, kompetensi dan kewenangannya tidak ada sepenuhnya di KPU. Nah, saya ambil contoh misalnya ya ketika kita menyelenggarakan pilkada di masa pandemi ini ya, yang kemudian sempat ditunda oleh KPU, kemudian muncul Perpu nomor 2 tahun 2020 yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2020 ya. Nah, karena ya situasi yang terjadi secara faktual adalah bencana non alam ya, pandemi COVID-19 ini, KPU tentu tidak bisa menyimpulkan apakah pilkada ini bisa dilanjutkan apa tidak. Kan seperti itu. Nah, langkah yang ditempuh oleh KPU adalah melakukan rapat koordinasi ya, meminta masukan pihak-pihak terkait yang memiliki otoritas soal itu, lalu juga bersurat secara resmi ya. Karena dulu pilkada ditunda karena adanya pandemi, maka untuk bisa melanjutkan pilkada tentu harus ada penjelasan ya berdasarkan perkembangan situasi pandemi secara nasional ya. Demikian juga di daerah-daerah yang menyelenggarakan pilkada. Pertanyaan KPU, apakah pilkada ini bisa dilanjutkan atau tidak? Jika dilanjutkan, apakah ini kira-kira ya bisa berjalan dengan baik atau tidak? Nah, seperti itu. Pada prinsipnya seperti itu. Maka kemudian ya pada saat itu gugus tugas menjawab pilkada dapat dilanjutkan. Kemudian ada syaratnya ya, penerapan protokol kesehatan dan selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan soal itu. Nah, saya kira dalam konteks ini koordinasi itu menjadi penting ya. Meskipun tipe lembaganya lembaga yang mandiri, yang kemudian bisa memutuskan ya hal-hal penting ya, tetapi juga tetap terikat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan koordinasi dengan pihak yang lain. Nah, saya kira itu adalah salah satu contoh saja. Demikian juga misalnya tentang anggaran. Ya, penyelenggaraan pilkada di masa pandemi ini membutuhkan tambahan anggaran untuk pengadaan APD yang akan didistribusikan ke KPU provinsi maupun kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada. Nah, tentu sebagai lembaga penyelenggara KPU menyampaikan perencanaannya. Nah, dalam rangka koordinasi ini tentu pemerintah berkewajiban untuk memenuhinya ya, karena resource anggaran itu ada di pemerintah, tidak ada di KPU, tetapi ya KPU menyampaikan kebutuhannya. Nah, itulah contoh-contoh praktik kita ya. Jadi kementerian itu tidak berarti sendiri ya, tidak berkoordinasi dengan yang lain, tetapi dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya melakukan koordinasi ya, melakukan upaya-upaya untuk bisa memastikan ya dalam konteks sekarang misalnya bagaimana pilkada berjalan, prinsip-prinsip demokrasi itu berjalan, tapi juga aspek kesehatan masyarakat ya itu kita upayakan ya semaksimal mungkin sehingga pilkada ini kemudian dapat berjalan dengan baik. Jadi saya kira itu ya Mbak Atika sebagai gambaran, mungkin nanti teman-teman yang lain ada bisa menambahkan. Terima kasih. Ya,
Terima kasih Pak Dewa. Ini tadi Bapak sudah menjelaskan terkait dengan desain kelembagaan KPU dan Bawaslu itu sendiri. Nah, KPU di sini ada pertanyaan terkait dengan bagaimana desain kelembagaan antara KPU dan Bawaslu itu. Ini dia, bagaimana desain kelembagaan untuk mencegah konflik antara KPU dan Bawaslu. Ini dari pertanyaan yang adik kita. Mungkin ini bisa dijelaskan Pak Dewa. Baik, jadi begini ya. Memang kalau kita lihat ya, ada satu hal sebetulnya yang perlu kita segera pikirkan dan carikan jalan keluarnya. Sebagai contoh ya, kalau kita bicara desain kelembagaan, kemudian kewenangan dan pola relasi antara KPU dengan Bawaslu itu ternyata ada hal-hal yang berbeda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya, jika kita bandingkan kemudian dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ya. Nah, sebagai contoh misalnya bagaimana mekanisme penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi. Kalau dalam rezim pemilu itu kan laporan disampaikan kepada Bawaslu ya. Bawaslu juga bisa melakukan pengawasan untuk kemudian ya menjadikan suatu peristiwa hukum itu sebagai temuan jika unsur-unsurnya terpenuhi. Mekanismenya ada di Bawaslu. Bawaslu mengeluarkan putusan, ya KPU menindaklanjuti. Itu kalau kita berbicara pola hubungan ya penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilu berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2019. Bagaimana dengan Undang-Undang 10 tahun 2016? Ya, di dalam Undang-Undang Pemilihan atau Pilkada, ya, sebagai contoh nanti bisa dilihat pasal 140. Di situ juga diatur bahwa ya, ketika KPU itu menerima rekomendasi ya dari Bawaslu, maka KPU juga memiliki aturan tersendiri ya terkait dengan peraturan KPU tentang tata cara penyelesaiannya ya. Jadi dimungkinkan ada kajian di situ ya, dimungkinkan juga ada pengumpulan informasi ya, pendalaman ya, dan kemudian KPU mengambil keputusan soal rekomendasi itu. Ini kan hal yang berbeda gitu. Nah, maka ke depan ya menurut saya ya sekiranya undang-undang ini bisa disatukan ya, dilakukan satu kompilasi begitu ya, sehingga prinsip-prinsip mendasar ya soal kewenangan antar lembaga ini bisa dirumuskan dengan baik sehingga bisa disosialisasikan dan dilaksanakan di daerah dengan sebaik-baiknya. Nah, seperti itu ya. Jadi demikian juga ya terkait dengan hal-hal lain ya di dalam praktek yang kemudian menjadi berbeda ya untuk hal yang sama begitu, untuk hal-hal yang substansi sama menjadi berbeda karena memang pengaturannya dalam undang-undang itu berbeda. Nah, ke depan ya sekiranya kita bisa belajar ya dari praktek-praktek ini lalu kita bisa memberikan masukan karena kewenangan pembentukan undang-undang ini adalah ada pada pemerintah dan DPR. Nah, seperti itu. Saya kira itu ya sebagai contoh, nanti akan ada banyak contoh lain ya. Tapi itu memang undang-undangnya demikian ya sehingga akan mempengaruhi bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Seperti itu Mbak Atika. Artinya dari masing-masing penyelenggara pemilu itu, baik itu KPU, Bawaslu, dan DKPP merupakan satu kesatuan fungsi untuk melakukan check and balance terhadap tupoksi dan tugasnya masing-masing sebagai lembaga penyelenggara pemilu agar agar menyelenggarakan hajat demokrasi kita secara demokratis tadi. Seperti itu ya Pak Dewa ya? Ya. Nah, ini ada yang bertanya terkait dengan prediksi bagaimana dengan penyelenggaraan pemilu nantinya pada ya ini dia bagaimana desain kelembagaan penyelenggara pemilu kita pemilu serentak 2027 dari segi regulasi, apakah akan ada regulasi terkait undang-undang itu akan direvisi atau bagaimana Pak Dewa? Silakan. Ya baik, begini ya, nanti bisa dilihat ya, antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, kemudian dirubah lagi, dan terakhir Undang-Undang 10 2016.
kalau kita lihat Undang-Undang 10 tahun 2016 ya, itu kan konsep dasarnya ya bahwa pada prinsipnya pilkada dilakukan secara langsung ya. Kemudian prinsipnya yang berikutnya didorong ya serentak bertahap ya. Dan pada tahun 2024 diharapkan bisa dilakukan serentak nasional, artinya bahwa pemilihan gubernur ya, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota di seluruh Indonesia itu dibayangkan akan dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama ya. Jadi hukum positif kita, undang-undang yang berlaku saat ini seperti itu. Nah, kemudian memang timbul pertanyaan ya, kalau kemudian pilkada serentak nasional di tahun 2024, nah sementara ya pemilihan presiden, wakil presiden atau pemilu nasional ya itu tahun 2024. Nah, ini tentu satu hal yang sangat penting ya, hal yang sangat strategis untuk dilakukan kajian kembali gitu ya. Nah, ini saya belum bisa memberikan analisa ya atau komentar lebih jauh ya, apakah nanti misalnya 2022, 2024 atau 2027 ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari putusan Mahkamah Konstitusi ya, putusan 55 itu kan desain keserentakan itu diberikan rumusan ya dalam bentuk opsi-opsi yang kemudian bisa diterjemahkan oleh pembentuk undang-undang. Tentu dalam ini adalah pemerintah atau presiden bersama DPR. Jadi kita tunggu itu. Nah, tentu apa yang bisa dilakukan ya Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, tentu jika Anda adalah seorang peneliti ya atau mahasiswa, saya kira kajian soal ini atau penelitian soal ini menjadi sangat penting ya. Karena sampai hari ini ya, meskipun kita sudah beberapa kali menyelenggarakan pilkada secara langsung, demikian juga pemilu nasional secara langsung, tapi harus kita akui bahwa kita belum menemukan ya sistem pemilu yang kemudian dianggap ideal dan bisa berlaku sampai kemudian sekian kali periode pemilu atau pemilihan ya. Jadi sebagai contoh misalnya kalau kita berbicara pilkada ya, dulu kan pilkada itu melalui sistem perwakilan ya, dipilih melalui anggota DPRD ya. Nah, kemudian berkembang dilakukan secara langsung, kemudian dikembalikan lagi melalui sistem perwakilan. Kemudian muncul Perpu, dikembalikan lagi melalui sistem langsung. Ya, meskipun di dalam Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa pada prinsipnya kepala daerah itu dipilih secara demokratis, tetapi kita kan sebetulnya ya, kalau saya melihat dari aspek penyelenggara ini perlu satu kepastian hukum ya tentang sistem mana yang sebetulnya kita anut ya. Karena kalau sistemnya itu kemudian dengan jelas bisa dirumuskan ya, tidak kemudian terlalu rumit begitu ya. Nah, tentu sosialisasinya juga menjadi lebih mudah dan para pihak ya, peserta maupun pemilih juga saya yakini akan bisa menggunakan ya hak dan kewajiban mereka itu diselenggarakan dengan baik dan tidak perlu berulang-ulang untuk membaca ya ketentuan ya. Karena misalnya ketika itu diundangkan, dipelajari, dan pada siklus atau periode pemilu berikutnya itu juga masih berlaku. Jika ada perubahan, itu adalah perubahan-perubahan teknis yang tidak signifikan gitu. Nah, itu mimpi ke depannya. Dan kalau kita bicara aspek hukum, tentu hukum yang baik itu hukum yang mampu menjawab dinamika zaman ya. Dia berlaku dalam waktu yang cukup ya, dan tidak setiap saat dirubah. Nah, ini mimpinya. Jadi sekali lagi sebagai penyelenggara pemilu, tentu KPU melaksanakan apa yang diamanatkan oleh undang-undang berdasarkan ketentuan yang berlaku. Nah, yang saya sampaikan tadi itu adalah harapan, dan saya yakin ini juga harapan kita semua. Nah, kembali saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua KPU ya, Kota Padang tadi ya, Bang Riki ya, K. Putra. Jadi itu betul ya. Jadi bagaimana kita dalam situasi sekarang kita melakukan inovasi, merespon situasi ya, kita tetap bisa melakukan diskusi ya, melakukan kelas-kelas pemilu ya, dengan tujuan bagaimana kemudian kita mempersiapkan diri untuk menyukseskan agenda pilkada yang sedang berlangsung saat ini ya, karena banyak hal baru ya, banyak perubahan di situ, sehingga kita memiliki
kesiapan mental dan kesiapan perilaku sosial di masyarakat. Nah, dalam jangka panjang tentu saya berharap ya dari kelas ini nanti sekali lagi ada yang betul-betul kemudian apakah menjadi pegiat pemilu atau berkenan ya menjadi penyelenggara pemilu. Ya setidaknya misalnya ya di tingkat ad hoc dulu begitu. Atau mungkin kalau ada mahasiswa ya meneliti atau mengkaji tentang pemilu ya. Nah, saya ingin sedikit cerita ya Bapak Ibu sekalian. Ketika saya masih di daerah, jadi saya di sana mengetahui ya bahwa Indonesia ini adalah salah satu dari sejumlah negara demokrasi besar di dunia ya. Banyak sebenarnya negara yang ingin belajar kepada Indonesia karena Indonesia dianggap berhasil dalam melalui ya masa transisi dan melakukan konsolidasi demokrasi. Ya, meskipun masih ada sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu kita atau pilkada kita, tapi secara umum ya di tengah-tengah berbagai kompleksitas kewilayahan ya, kemudian iklim ya, dan juga unsur-unsur dinamis lainnya, itu Indonesia tetap dianggap berjalan dengan baik. Nah, sebagai contoh ya, saya punya kenalan dulu KPU India ya. Kami berdiskusi, akhirnya melalui konsulnya itu mau diberikan beasiswa ya untuk kuliah, itu saya masih simpan suratnya karena dia tertarik dengan diskusi-diskusi tentang kepemiluan Indonesia. Karena saya di Bali sering sekali ada forum-forum internasional di mana mereka hadir ya ke Indonesia dan acaranya diadakan di situ. Itu contoh saja. Jadi tentu ya kalau kita bisa mengadakan pilkada dengan baik ya dunia saya yakin ya akan banyak belajar dan berdiskusi tentang bagaimana menyelenggarakan pilkada di tengah-tengah masa pandemi dalam konteks sekarang. Saya kira itu harapan kita. Nah, sekali lagi tentu ini tidak mudah, memerlukan partisipasi dan komitmen kita bersama. Sekali demikian, Mbak Atika. Ya, terima kasih Pak Dewa. Di sini ada juga yang ingin menanyakan ya terkait dengan bagaimana sikap Bawaslu dalam menghadapi politik. Ini dia di diskusi kita yang mungkin di dalam pertanyaan ini memerlukan ini ya pengalaman Bapak mungkin yang pernah sebagai penyelenggara di Bawaslu. Bagaimana sikap Bawaslu dalam menghadapi politik transaksional? Ini mungkin yang silahkan Pak Dewa. Ya, komentar saya begini, mungkin pada saat nanti ya kelas ini juga bisa menghadirkan Bawaslu ya supaya lebih komprehensif ya untuk menjelaskannya. Nah, kalau saya mungkin ada beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sebetulnya KPU ya, Bawaslu, DKPP dan kita semua ya pada prinsipnya tentu ya tidak ingin ada politik transaksional itu. Ya kalau kita ingin melihat ke belakang, ya, kenapa salah satu tuntutan ya di masa reformasi yang lalu untuk kemudian melakukan pemilihan secara langsung atau pilkada langsung, ya salah satunya adalah ya adanya dugaan-dugaan atau praktek-praktek politik transaksional pada masa itu ya, terkait dengan pemilihan kepala daerah. Nah, sebagian di antara kita, sebentar ya, Mas, saya masih jadi pembicara ya. Saya masih mengisi acara nanti ya, nanti aja di WA dulu ya. Saya lanjut ya. Jadi seperti itu ya. Nah, prinsipnya seperti itu. Tapi ini tentu tidak mudah ya. Jadi yang dapat dilakukan oleh KPU, sekira kita terus melakukan sosialisasi, kemudian melakukan pendidikan pemilih ya, menyiapkan masyarakat ya untuk bersama-sama bisa berkomitmen mewujudkan pilkada yang berintegritas sebagaimana kita sampaikan tadi. Nah, kemudian tentu ya jika di lapangan ya ditemukan fakta-fakta yang kemudian memenuhi unsur ya, nah, nanti saya kira mekanismenya ya baik karena laporan masyarakat maupun atas hasil pengawasan, tentu Bawaslu bisa melakukan tindak lanjut. Ya. Nah, kategorinya apa? Apakah itu sebatas dugaan pelanggaran administratif atau memang unsurnya memenuhi pidana misalnya? Ya. Jadi saya kira itu. Nah, untuk itu ya partisipasi masyarakat juga menjadi penting ya karena
dari sejumlah penyelenggaraan pemilihan selama ini ya tidak sepenuhnya itu bisa terungkap ya oleh penyelenggara. Jadi ada sisi-sisi tertentu yang juga membutuhkan partisipasi masyarakat. Mengapa ya, Bapak Ibu sekalian? Karena kalau boleh sedikit saya sharing ya, misalnya Bawaslu ya, yang saya tahu mungkin nanti bisa dikoreksi kalau salah. Dalam proses penanganan dugaan pelanggaran itu, kewenangannya hanya sampai pada tahap penyelidikan ya atau klarifikasi. Tidak memiliki kewenangan untuk penyidikan. Tidak bisa melakukan penghentian ya atau kemudian penangkapan secara paksa seorang yang diduga melanggar, atau tidak juga bisa melakukan penggeledahan gitu. Nah tentu ada keterbatasan di situ. Nah sementara terkait dengan itu ada di institusi lain kewenangannya. Maka oleh karena itulah dalam pelanggaran dugaan pidana ini kemudian lahir apa yang disebut sebagai sentra gakumdu ya. Mekanismenya juga sudah diatur. Jadi pada prinsipnya ya kita semua lembaga penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum pun ya termasuk kita semua masyarakat umum tentu berharap ya agar praktek-praktek itu dapat ditekan. Namun tentu ya itu tidak mudah karena memang modusnya selalu berkembang gitu ya dari satu metode ke metode yang lain. Nah, ini menurut saya tidak bisa hanya diselesaikan berdasarkan upaya-upaya penegakan hukum atau sanksi semata, tapi seperti yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana sebetulnya membangun satu komitmen ya, menyiapkan generasi penerus ya. Barangkali generasi sekarang belum bisa, mungkin generasi berikutnya ini bisa betul-betul ya lebih maju dalam salah satu aspek ini, ya tentu melalui proses pendidikan, melalui proses kelas-kelas demokrasi seperti sekarang, sehingga kesadaran untuk berpartisipasi dalam hal mewujudkan pilkada atau pemilu yang demokratis itu kemudian dapat diupayakan dengan cara yang lebih baik. Saya kira begitu ya, Pak Dika. Artinya kita tetap harus mengedukasi pemilih dan masyarakat bagaimana membudayakan komitmen untuk tidak mempraktekkan hal-hal yang bersifat transaksional yang berakibat kepada pemilu kita yang tidak demokratis. Begitu ya Pak Dewa ya. Nah, ada lagi ini pertanyaan Pak Dewa terkait mohon pandangan Pak Dewa terkait dengan desain regulasi pemilu ke depan yang sedang diwacanakan atau dibahas saat ini. Apakah Pilkada 2022 dan 2023 akan dilaksanakan tepat pada waktunya, begitu, atau bersamaan atau digabungkan dengan Pileg Pilpres? Ini mungkin maksudnya 2024 ya. Nah, mungkin itu saja Pak Dewa. Mohon penjelasannya Pak Dewa. Ya, saya kira ini sekali lagi ya, kita berdiskusi ya, karena kewenangan itu ada di pembentuk undang-undang. Yeah. Kami tentu tidak atau belum mengetahui ya akan seperti apa nantinya. Ya, karena kalau kita lihat ya pengkajian atau pembahasan soal itu sudah mulai bergulir, tapi belakangan ya, saya kira saya belum mendengarkannya lagi ya, apakah terus dilakukan atau memang ada prioritas-prioritas lain ya di kalangan pembentuk undang-undang. Nah, kalau kita berbicara kepada undang-undang yang berlaku saat ini, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kan 2024 ya. Jadi Pilkada Serentak Nasional 2024, kemudian Pemilu Nasional tentu 2024. Nah, di antara kedua jenis pemilihan atau pemilu itu tadi, ya, kalau kita lihat dari aspek ketatanegaraan ada satu hal yang tidak bisa ditunda, ialah pemilihan presiden dan wakil presiden, ya kan? Itu karena ini menyangkut kepala pemerintahan ya dan kepala negara yang tentu harus berkepastian hukum gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat putusan MK nomor 55 itu desain keserentakan penyelenggaraan pemilihan itu kan ada beberapa opsi ya. Ada pemilu nasional, pemilu lokal dan seterusnya. Tetapi yang masih juga menyisakan pertanyaan, ya Bapak Ibu sekalian, saya kira ini penting untuk kita diskusikan. Satu pertanyaan mendasar, apakah pilkada ini rezim pemilu atau tidak gitu, ya? Nah ini juga harus clear karena ada sejumlah putusan MK sebelumnya yang menyatakan bahwa pilkada ini bukan rezim pemilu, ya. Jadi
dan putusan itu tidak menjadi pertimbangan hukum ya, kalau tidak salah putusan MK nomor saya lupa nomornya ya, tapi masih ada itu putusan MK, dan itu tidak menjadi bahan pertimbangan ya ketika MK memutus ya terkait dengan desain keserentakan yang sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi ini adalah satu kompleksitas hukum yang juga perlu penyelesaian menurut saya. Nah, tentu ini harus dirapikan dulu ya supaya nanti clear apakah serta-merta pilkada ini kemudian seperti masa lalu ya. Kalau dulu kan disebut pemilu kada gitu ya. Lalu kemudian jadi pilkada kembali. Nah, ini mana yang akan kita ke depan. Ini kalau kita bicara dalam aspek akademik ya di ruang kelas gitu. Tapi sekali lagi KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu tentu berkewajiban melaksanakan apa yang diputuskan, apa yang menjadi ketentuan undang-undang. Nah, oleh karena itu ya sekali lagi kita tunggu ya, sambil menyelenggarakan pemilihan saat ini ya kita tunggu bagaimana keputusan pembentuk undang-undang nanti. Tentu ketika undang-undang itu nanti sudah diundangkan dalam lembaran negara ya, kemudian KPU berkewajiban melakukan sosialisasi, melakukan pendidikan pemilih dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyelenggarakan tahapannya. Nah, sampai saat ini ya saya melihat itu masih dalam pembahasan, masih dalam kajian atau dalam wacana, dan kalau kita kembalikan kepada undang-undang yang berlaku seperti yang saya sampaikan tadi, Pilkada Serentak Nasional 2024 dan juga pemilu nasional ya, karena kemudian 2019 5 tahun kemudian tentu 2024. Nah, bagi penyelenggara tentu ini tantangan tersendiri ya. Coba dibayangkan ya, kalau pemilu 5 kotak saja ya 2019 begitu ya, mungkin teman-teman ya itu sudah merasakan ya bagaimana di lapangan. Bagaimana kemudian kalau ternyata juga ditambahkan lagi dengan pilkada serentak untuk seluruh daerah ya di Indonesia ini. Nah, ini tentu dari aspek tata kelola kepemiluan, aspek manajemennya juga bukan hal yang mudah. Nah, satu contoh lagi ya menurut saya persoalan yang penting terkait dengan kewenangan penyelenggaraan tahapan ya di pilkada ini yang masih juga penting ya, yaitu menyangkut penyelesaian perselisihan hasil pemilihan. Kalau dalam undang-undang pilkada itu kan MK dinyatakan tidak berwenang ya, perlu dibentuk badan peradilan khusus sebelum pilkada serentak nasional diselenggarakan. Nah, tetapi ditambahkan bahwa selama badan itu belum terbentuk, MK berwenang untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan. Nah, kalau kita berbicara ke situ, dalam kaitannya dengan kewenangan antar lembaga negara, ya, kewenangan antar lembaga penyelenggara pemilu atau pemilihan, ini ternyata menjadi hal yang krusial juga ya, untuk kemudian bisa kita sama-sama bahas, kita diskusikan, di samping desain pemilunya itu sendiri. Jadi desain kelembagaannya, ya, kedudukan, ya, antara lembaga satu dengan yang lembaga yang lain, kewenangan antara lembaga satu dengan lembaga yang lain, itu penting. Kemudian desain sistemnya. Ya, kalau kita bicara desain sistem pemilu misalnya, apakah tetap ya proporsional terbuka ya dengan daftar calon yang ada seperti sekarang, ataukah misalnya ada alternatif lain. Nah, itu kan saya kira banyak ya. Mudah-mudahan pada sesi berikutnya ya itu bisa menjadi salah satu materi. Jadi di samping kita membahas kelembagaan atau lembaga-lembaga apa saja yang berwenang menyelenggarakan pemilu atau pemilihan, mungkin nanti penting juga membahas sistem pemilu atau pemilihan. Nah, baru kemudian bagaimana kandidasi ya, pencalonan di situ, bagaimana hak pilih, hak-hak warga negara dalam menggunakan hak pilihnya, bagaimana kampanyenya ya, kemudian bagaimana pemungutan penghitungan sedang rekapnya. Jadi saya kira banyak sekali, nanti mudah-mudahan kelas ini bisa berjalan dengan baik ya, dan peserta bisa mengikutinya begitu. Saya kira sudah cukup, Mbak ya. Masih ada lagi? Ya, ini terakhir Pak Dewa terkait dengan pengalaman Pak Dewa ini yang sudah cukup sudah pernah di KPU, kembali ke Bawaslu, akhirnya kembali lagi ke KPU. Ini ada yang bertanya, apakah yang menjadi problematika penyelenggara pemilu sewaktu Pak Dewa menjadi anggota KPU atau Bawaslu Provinsi yang menjadi catatan pemilu agar berikutnya menjadi perbaikan. Ini mungkin
butuh berdasarkan pengalaman Pak Dewa sendiri. Silakan Pak Dewa. Ya, baik, terima kasih ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat, dan saya yakin ya Bapak Ibu rekan-rekan juga memiliki pengalaman-pengalamannya tersendiri di mana saya juga bisa banyak belajar ya. Jadi yang pertama ya, kalau kita berbicara aspek penyelenggaraan, saya kira penting sekali kita melihat dari aspek kelembagaan ya. Bagaimana lembaga itu ya, lembaga penyelenggara itu kemudian dirumuskan ya, dikelola dengan sebaik-baiknya ya. Jadi ini aspek organisasi atau kelembagaannya. Jadi agar lembaga penyelenggara ya itu mampu merespon situasi yang ada dan dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Itu yang pertama. Karena karakter kelembagaan ini ya, manajemen kelembagaan ini juga akan sangat mempengaruhi kinerja lembaga penyelenggara. Kemudian yang kedua adalah SDM-nya, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi SDM. Jadi seringkali terjadi perdebatan, misalnya karena ternyata belum membaca aturan, ya. Karena apa? Aturan penyelenggaraan pemilihan ini sangat dinamis ya, sering berubah begitu, ya sering. Jadi saya lanjutkan ya, karena perubahan-perubahan aturan ya. Jadi kesiapan lembaga sangat menentukan aspek kelembagaan, kemudian aspek SDM ya. SDM ya, meskipun secara konsep ya, bahwa mereka yang diterima atau direkrut menjadi lembaga penyelenggara kan sebetulnya sudah memiliki persyaratan ya, sudah memenuhi hal-hal tertentu terkait dengan kompetensi yang dibutuhkan. Tetapi semangat untuk belajar ya, kemudian untuk berdiskusi satu sama lain ini juga menjadi penting. Jadi itu terkait dengan SDM, sumber daya manusia. Nah berikutnya tentu satu hal yang sangat penting adalah koordinasi ya, atau komunikasi dengan stakeholder terkait. Gitu. Banyak hal di lapangan yang bisa kita selesaikan ya melalui koordinasi ini ya. Jadi karena fungsi daripada KPU ya, organisasi atau kelembagaan KPU maupun personel SDM KPU itu adalah setidaknya dua hal ya, memberikan pelayanan kepada pemilih, mengadministrasikannya, bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik, kemudian memberikan pelayanan kepada peserta untuk menjalankan hak mereka untuk dipilih. Nah, meskipun kelihatannya sederhana, tapi itu ternyata sangat kompleks ya. Nah itu, yang terakhir menurut saya soliditas tim ya. Jadi soliditas tim, kemudian setiap ada hal-hal penting itu dibahas ya, didiskusikan, itu tentu akan sangat baik karena setiap orang akan bisa berkontribusi ya, memberikan pemikiran-pemikiran terbaiknya gitu. Saya banyak mendapat pengalaman dalam hal seperti itu. Maka mungkin kalau saya di KPRI ya, ini sebagai sharing Bapak Ibu sekalian, kami ada grup ya, divisi sosialisasi dan pendidikan pemilih. Jadi saya berterima kasih ya, karena seringkali ada diskusi-diskusi yang luar biasa ya. Terkadang saya karena kesibukan tidak sempat merespon, tapi ada teman-teman lain yang memberikan komentarnya gitu. Nah, tetapi untuk hal-hal signifikan kami catat dan kami bahas bersama pimpinan di KPRI ya. Kemudian sedapat mungkin kami tindak lanjut. Jadi hal-hal semacam itu tentu sangat penting. Jadi aspek kelembagaan ya, aspek SDM, kemudian aspek koordinasi ya, kolaborasi internal eksternal ini juga sangat penting, terlebih di masa pandemi ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi beban tugas penyelenggara itu tidak hanya pada hal-hal yang sifatnya elektoral, substansi elektoral, tahapan, regulasi dan lain sebagainya, tetapi juga terkait dengan aspek-aspek kesehatan. Kita tentu harus bekerja keras ya untuk memastikan kedua hal itu dapat dijaga ya, kemudian dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu, Mbak Atika. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dewa atas kehadiran dan materinya yang luar biasa yang sudah diberikan kepada kami khususnya, dan kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas partisipasinya, dan semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami yang hadir dalam sekolah pemilih virtual, sekolah pintar pemilih virtual kita kali ini. Nah,
Baik Pak Dewa, kita kira materi dengan Pak Dewa ini cukup sekian. Kami ucapkan terima kasih dari KPU Kota Padang. Mohon kerjasamanya bila nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi-diskusi dengan materi yang lainnya. Terima kasih Pak Dewa. Selamat sore Pak Dewa. Selamat sore. Ya, baik ya Pak Ketua dan Bang Gabriel, saya izin ya untuk karena masih ada hal yang harus saya siapkan. Jadi satu pesan saya ya, semoga Sekolah Pintar Pemilu ya virtual ini dapat berjalan dengan baik ya. Dan kepada para peserta ya, mohon juga bisa mengikuti dengan baik. Dan saya berharap ya, suatu saat kita bisa berdiskusi kembali ya, dan mudah-mudahan akan bisa dilahirkan ya alumni begitu ya, atau lulusan ya Sekolah Pintar Pemilu ini yang kemudian bisa juga berkontribusi baik dalam jangka pendek ya, menyukseskan pilkada ya, khususnya di Sumbar ya, yang juga ada pilgub dan juga ada di sejumlah daerah, dan tentu ke depan ya juga bisa berkontribusi pada penyelenggaraan pilkada atau pemilu berikutnya. Sekali demikian, saya mohon izin untuk undur diri ya, sampai ketemu pada kesempatan berikutnya. Begitu ya, Mbak Atika ya, Pak Ketua dan Bang Gabriel ya. Oke, makasih. Terima kasih Pak Dewa. Lebih kurangnya mohon dimaafkan begitu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Dewa. Ya. Terakhir saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua sebagai peserta untuk dapat hadir. Sekali lagi kami titip pesan, mudah-mudahan ini bermanfaat tidak hanya untuk Bapak Ibu, tapi juga bermanfaat untuk lingkungan Bapak Ibu tempat beraktivitas. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, saya nyatakan Sekolah Pintar Pemilu Virtual edisi perdana ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.